Ya, selamat datang dan selamat bergabung di perkuliahan online mata kuliah pengantar akuntansi untuk pertemuan terakhir. Hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan. Oke, ini soalnya masih soal yang kemarin sebenarnya lanjutan yang PT Mount River. Hanya saja kalau misalnya teman-teman lihat, untuk soal ini saya tambah sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan ya. Ini sampai ke neraca lajur, kemudian ada laporan keuangan. Ini soalnya lanjutan dari yang kemarin kita sudah bikin buku besar ya. Ini buku besarnya sudah diisi semuanya. Kita tinggal melanjutkan kekurangannya. Oke. Sebelum lupa, ini tanggal 30 Desember saya tambah satu transaksi lagi, yaitu brief Tuan Budi atau pengambilan untuk kepentingan pribadi sebesar 20 juta. Oke. Yang pertama kita akan menyusun jurnal penyesuaiannya dulu. Nah, jurnal penyesuaian ini soalnya berasal dari PowerPoint slide terakhir. Ya, di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah beban depresiasi peralatan diakui sebesar 7 juta. Kemudian gaji karyawan sebesar 10 juta akan dibayarkan pada awal periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah saldo akhir perlengkapan adalah 30 juta. Oke, jadi kita akan mulai menjurnal yang pertama. Beban depresiasi peralatan diakui sebesar 70 juta. Tanggalnya selalu tanggal 31 Desember atau akhir periode kalau jurnal penyesuaian ya. Untuk jurnal penyesuaian, tanggalnya selalu tanggal akhir periode. Nomor buktinya kita kesampingkan dulu. Referensinya juga kita kesampingkan dulu. Nama akun ya. Beban depresiasi diakui sebesar 70 juta. Debitnya adalah beban depresiasi peralatan sebesar 7 juta. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan. Atau ini disingkat aja ya, akumulasi depresiasi. Oke. Sebesar 7 juta juga. Ya, ini adalah beban depresiasi, akumulasi depresiasi untuk mencatat jurnal penyusutan tadi. Nah, depresiasi adalah penyusutan. Kemudian yang kedua, gaji karyawan sebesar 10 juta akan dibayarkan pada awal periode. Ya, kemarin kita sudah bahas, ini diakui sebagai utang gaji. Tanggalnya masih sama, 31 Desember. Nama akunnya adalah beban gaji debit 10 juta. Kreditnya adalah utang gaji sebesar 10 juta. Yang terakhir adalah saldo akhir perlengkapan 30 juta. Yang ketiga ini adalah jurnal penyesuaian untuk mencatat pemakaian perlengkapan atau biasa disebut dengan bahan habis pakai. Nah, ini kita harus melihat dulu dari buku besarnya. Kita lihat di buku besar untuk perlengkapan. Nah, di sini ya. Pada tanggal 1 Desember, saldo awal perlengkapan atau nilai perlengkapan yang ada di perusahaan per tanggal 1 adalah 40 juta. Ya, 40 juta. Kemudian di tanggal 5 Desember, perusahaan membeli lagi perlengkapan senilai 3 juta.
sehingga saldo akhirnya adalah 43 juta per tanggal 5 Desember. Oke. Nah, di dalam soal diketahui bahwa di tanggal 31 Desember atau akhir periode, saldo akhir perlengkapan tinggal 30 juta. Nah, berarti di sini kita menghitung per tanggal 5 itu ada 43 juta perlengkapan ya. Di akhir periode tinggal 30 juta. Nah, berarti yang terpakai berapa? Yang terpakai adalah 13 juta. Dari mana? 43 dikurangin 30 juta. Jurnalnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan senilai 13 juta. Dari 43 dikurangi 30 juta. Oke, ini adalah jurnal penyesuaian untuk 3 informasi tambahan ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah dilakukan jurnal penyesuaian, kita akan memindahkan masing-masing nominal ini ke dalam akun di dalam buku besarnya. Kita mulai dari yang beban depresiasi 7 juta. Kita cek di buku besarnya, cari yang beban depresiasi. Beban depresiasi. Nah, ini ya. Beban depresiasi peralatan tanggalnya 31 Desember. Keterangannya bisa ditulis depresiasi, nggak apa-apa. Tadi dia berada pada posisi debit ya di jurnalnya, sehingga di sini juga di posisi debit 7 juta. Kreditnya tidak ada, saldonya adalah 7 juta untuk beban depresiasi peralatan. Kemudian yang berikutnya adalah akumulasi depresiasi peralatan senilai 7 juta yang berada pada posisi kredit. Ya, itu kita juga cari, pindahkan juga ke dalam buku besarnya. Kita cari yang akumulasi depresiasi. Nah, ini akumulasi depresiasi peralatan pada tanggal 31 Desember. Ini saya isinya sama aja tadi seperti tadi ya, depresiasi pada posisi kredit senilai 7 juta. Saldonya berarti tinggal 7 juta. Lanjut, beban gaji utang gaji senilai 10 juta. Beban gajinya di debit, utang gajinya di kredit. Kita cari lagi untuk buku besar kedua akun tadi. Ini ada utang gaji 31 Desember. Keterangannya bisa beban gaji lah, nggak apa-apa. Tadi utang gaji berada pada posisi kredit. Berarti debitnya kita potongin 10 juta di kredit, sehingga saldonya juga 10 juta. Oke, kemudian pasangannya tadi debitnya adalah beban gaji. Nah, ini 30 Desember. Keterangannya saya tulis beban gaji. Keterangan ini hanya menunjukkan, keterangan hanya menunjukkan bahwa transaksi ini merupakan suatu transaksi atas peristiwa tertentu. Misalnya ini untuk bayar beban air, ini untuk bayar untuk mengakui depresiasi gitu loh. Jadi ini bukan nama akun ya, ini hanya keterangan. Kalau keterangannya mau dikosongin juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini berarti beban gajinya tadi 10 juta di debit ya. Saldonya 10 juta. Dan terakhir untuk penyesuaian adalah
Mana tadi? Ini beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit sebesar 13 juta. Kita cek lagi. Oh, ini ada perlengkapan, kita isi dulu perlengkapan tanggal 31 Desember. Ini tulisnya beban perlengkapan, nggak masalah, hanya keterangan saja ya, ingat ya, bukan nama akun. Nah, tadi beban perlengkapan, perlengkapan berada pada posisi kredit ya. Yang dilihat tuh ininya nih, atasnya. Kan setiap apa namanya buku besar tuh atasnya ada nama. Yang kamu lihat ininya, bukan yang ininya. Kalau misalnya dikira ini beban perlengkapan, saya tulis saja mengakui gitu ya, mengakui perlengkapan penggunaan. Nah, biar panjang sekali ya. Keterangan sekali lagi bukan nama akun, nama akunnya yang di atas. Tadi perlengkapan di kredit 13 juta. Nah, ini sehingga di saldo akhirnya ada 30 juta. Kok bisa 30 juta? Ingat, perlengkapan punya saldo normal pada posisi debit. Ya enggak? Kan aset ya, aset punya saldo normalnya di debit. Begitu pula dengan perlengkapan. Kalau ditaruhnya di debit, dia akan menambah. Sedangkan kalau diletakkan pada posisi kredit, dia akan mengurangi. Nah, ini sudah jadi untuk jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memindahkan penyesuaian tadi ke dalam neraca lajur di bagian yang tengah ini, yang kedua. Tadi ada 3 penyesuaian. Yang pertama adalah depresiasi. Kita cari di sini beban depresiasi peralatan, ada di sini ya. Beban depresiasi peralatan tadi di saldonya adalah debit 7 juta. Kemudian kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan, kredit. Seperti ini. Jadi teman-teman lihat, di debit dan kredit itu ada sepasang angka yang nominal sama, bilangan yang nominal sama. 7 juta di debit untuk beban depresiasi dan 7 juta di kredit untuk akumulasinya. Kemudian tadi yang kedua adalah beban gaji dan utang gaji. Kita cari beban gaji di sini. Oke, ketemu sebesar 10 juta di debit. Kreditnya adalah utang gaji. Nah, ini utang gaji 10 juta. Sekarang berpasangan seperti itu. Dan terakhir adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit sebesar 13 ya. Ini beban perlengkapan, saya masukkan 13 juta di sini. Kreditnya adalah perlengkapan 13 juta. Oke, udah itu doang. Ini untuk yang apa namanya, penyesuaian. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyatukan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaiannya. Nanti akan dituliskan di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini kalau dijumlah ke bawah nilainya 30 juta. Ini juga 30 juta. Kita pindahkan.
Ini di debit ya. Kas piutang. Oh, sorry, ini bukan di peralatan, ini di perlengkapan atasnya. Kita pindahkan kas piutang, ini tidak ada penyesuaian di sini, maka dia langsung pindah ya. Di debit. Perlengkapan tadinya 43 di debit, kemudian ada penyesuaian di kredit 12 juta, maka sisanya tinggal 30 juta. Kemudian peralatan nilainya tetap tadi. Akumulasi depresiasinya sekarang kita masukkan di sini. Utang usaha juga nggak ada penyesuaian. Utang gaji sekarang kita masukkan juga, dijadikan satu. Modal tuan budi nggak ada penyesuaian. Risknya tuan budi juga nggak ada. Pendapatan jasa 110. Nah, ini beban-bebannya kita pindahkan semua. Dan ini beban yang masuk tadi penyesuaian, ada beban gaji, beban depresiasi, dan perlengkapan. Kita pindahkan juga. Oke. Nah, nanti setelah semuanya dipindahkan, teman-teman menjumlahkan debitnya ke bawah ya. Kemudian kreditnya juga dijumlahkan ke bawah semuanya. Oke, silakan dijumlah. Nah, untuk selanjutnya setelah menyusun neraca saldo, setelah penyesuaian, teman-teman sudah bisa menyusun laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Dan di sini bisa dilihat, teman-teman lihat, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban operasional. Jadi pada intinya, laporan laba rugi ini hanya mengurangkan pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode dengan beban yang ditanggung perusahaan pada satu periode. Oke, kita lihat di sini neraca saldonya setelah penyesuaian. Ini pendapatan jasa senilai 110, kita masukkan pendapatan jasa 110 juta. Kemudian kita pindahkan juga beban-beban operasionalnya. Dari sini ya, beban operasional dari transportasi 4 juta. Kemudian beban iklan 5 juta. Kemudian beban listrik 15 juta. Beban air 3.500.000. Beban gaji tadi 10 juta. Beban depresiasi peralatan 7 juta. Dan beban perlengkapan 13 juta. Nah, beban tadi yang sebanyak ini kita jumlah. Beban operasionalnya kita jumlah. Beban 4 juta tambah 5 juta tambah 15 juta 3,5 juta tambah 10 juta tambah 7 juta tambah 13 juta. Tahunnya adalah 57.500.000. Ini sengaja saya kasih tanda kurung, artinya adalah angka negatif.
Karena tadi laporan laba rugi mengurangkan pendapatan dengan bebannya. Jadi di sini 110 dikurangi dengan 57.500. Ini ketemunya adalah 52.500. Ya. Oke. Di sini angkanya positif, hasil akhirnya positif, menandakan bahwa perusahaan mengalami laba bersih, atau kata lainnya adalah keuntungan bersihnya 52.500. Tapi apabila pendapatan jasanya lebih kecil daripada beban yang ditanggung perusahaan, maka akan menghasilkan rugi. Kalau dikurang ternyata angkanya negatif, itu berarti perusahaan mengalami kerugian. Oke. Nah, ini saja laporan laba rugi. Pendapatan dikurangi dengan beban-bebannya. Simple ya. Kemudian kalau laporan laba ruginya sudah, kita bisa loncat ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini komponennya ada modal awal, modal per tanggal 1 Desember, kemudian tambahan modal bila ada, kemudian tadi laba atau rugi bersih, kemudian dikurangi revenue. Jadi 3. Ini akan dijumlah, kemudian akan diperhitungkan dengan modal awal. Kita masukkan dulu modal awalnya, bisa dilihat di buku besar. Modal awal. Ya, nih. Per tanggal 1 Desember yang berasal dari neraca saldo awal. Di sini tercatat bahwa modal Tuan Budi itu adalah 180 juta. Kita masukkan 180 juta. Kemudian kita cek lagi di modal, apakah ada tambahan. Nah, di awal bulan tanggal 1 Desember juga Tuan Budi melakukan penambahan setoran modal yang dicatat di jurnal umum sebesar 100 juta. Oke, ya. Jadi jangan ketukar, saldo awal itu bukan 280 juta. Tetapi yang memang benar-benar per tanggal 1 Desember yang berasal dari bulan sebelumnya, yang belum ditambah apa-apa. Itu adalah saldo awal tanggal 1 Desember. Kemudian ketika si pemilik tadi Tuan Budi melakukan tambahan di sini 100 juta, barulah 100 juta tadi kita masukkan ke tambahan modal 100 juta. Oke. Kemudian yang kedua adalah laba atau rugi bersih. Ini yang diperoleh dari laporan laba rugi. Di sini ada 52.500 bersifat menambah kalau laba 52.500. Sedangkan kalau rugi itu akan mengurangi. Dan terakhir ada brief atau pengambilan pribadi. Kita bisa lihat di sini juga ada ya 20 juta, atau kalau mau yakinnya bisa dilihat di buku besar. Di sini ada brief nilai 20 juta. Ini bersifat mengurangi 20 juta. Itu aja kan ya. Sudah, kita tambahkan tiganya. 100 juta ditambah 52.500 dikurangi 20 juta, ketemunya adalah 132.500.
Kalau angkanya positif seperti ini, menghasilkan bilangan positif, ya berarti penambahan modal. Tapi kalau misalnya angkanya negatif, berarti pengurangan modal. Oke, penambahan modalnya sudah ketemu, sekarang tinggal dijumlahkan dengan modal awal per tanggal 1 Desember. 180 juta ditambah 132 juta 500, ini ketemunya adalah 312 juta 500. Selesai, itu doang laporan perubahan ekuitas. Laporan ini digunakan untuk melihat atau memberikan informasi mengenai perubahan modal pemilik dari awal periode sampai dengan akhir periode. Nah, kalau sudah, kita masuk ke neraca. Laporan yang terakhir, ini namanya laporan posisi keuangan atau banyak yang menyebutnya sebagai neraca. Laporan ini kita hanya memasukkan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom-kolom ini. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva ini sama aja dengan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan pasiva di sebelah kanan ini merupakan liabilitas plus ekuitas. Jadi aktiva kiri, pasiva kanan. Oke, kita masukkan kas dari neraca saldonya tadi berapa? 233.500. 233 juta 500. 233.500. Piutang usaha 31 juta. Kemudian perlengkapan tadi 30 juta ya, yang sudah disesuaikan ya perlengkapannya 30 juta. Kemudian peralatan di sini 70 juta. Nah, terakhir akumulasi depresiasi peralatan 7 juta. Akumulasi depresiasi peralatan 7 juta. Nah, akumulasi depresiasi peralatan ini bersifat mengurangi. Itu 233,5 tambah 31 30 tambah 70 dikurangi 7 357.500. Dan kita tinggal masukkan yang pasiva, ada liabilitas dan ekuitas. Kita cek lagi, utang usaha dan utang gaji masing-masing 35 dan 10. Kita masukkan utang usahanya 35 juta, utang gajinya 10 juta. Kemudian berikutnya modal tuan budi, ini kita ambil dari yang laporan perubahan ekuitas 312 juta 500. 312.500. Oke, kalau ini di total hasilnya juga 357.500.
harus seimbang antara aktiva dengan pasifanya. Nah, yang seimbang aja belum tentu benar, apalagi yang tidak seimbang. Nah, kalau misalnya sudah untuk laporan posisi keuangan neraca tadi, berarti penyusunan laporan keuangan juga sudah selesai. Nah, terus ngapain? Sudah itu kita akan menyiapkan apa ya bisa disebut ya, persiapan untuk periode sesudahnya selanjutnya. Ini namanya adalah jurnal penutup. Nah, bisa teman-teman lihat di atas ada jurnal penutup. Nah, ini jurnal penutup tanggalnya 31 Desember. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun real. Akun-akun real yang ada di perusahaan. Apa itu akun-akun real? Akun real adalah akun yang terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban pada akhir periode setelah penyusunan laporan laba rugi itu boleh ditutup. Maksudnya ditutup adalah dienolkan, dijadikan nol. Makanya di sini di laporan neraca saldo awal per tanggal 31 Desember, pendapatan jasa dan beban-beban ini semuanya nol. Lihat ya, di sini kan nol semua, yang di bawah bagian nol. Pendapatan nol, beban nol, 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 nol. Kenapa? Karena sudah ditutup per tanggal 30 November. Kita akan menutup juga akun-akun real tadi tanggal 31 Desember. Yang ditutup adalah akun pendapatan. Nah, ini pendapatan jasa. Saldo akhirnya adalah 110 juta. Tujuan akhirnya kita ingin mengenolkan angka 110 juta ini. Apa yang kita lakukan supaya angka 110 juta ini bisa menjadi nol? Apakah ditipek? Tentu saja tidak. Nah, di sini dilihat bahwa pendapatan itu memiliki saldo normal pada posisi kredit. Artinya, untuk mengenolkan ini, kita harus mengurangkan dengan angka yang persis sama, yaitu 110 juta. Tetapi pada posisi yang berlawanan dari saldo normal. Saldo normalnya kredit, berarti kita akan menuliskan angka di posisi debit sebesar 110 juta. Di sini pendapatan jasa di debit sebesar 110 juta. Beres, pendapatan sekarang tertutup. Ini kalau misalnya mau ditutup di sini boleh ditulis aja 1 Desember. Penutup jurnal penutup 01, dia pada posisi debit tadi 110 juta, sehingga ininya sekarang 0, balik ke 0, mulai dari 0 lagi ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah beban transportasi, kita tutup juga. Beban memiliki saldo normal pada posisi debit, sehingga untuk mengenolkannya kita akan menuliskannya di posisi kredit. Beban transport 4 juta. Kredit. Beban transportasi, ini nilainya adalah 4 juta. Bolak-balik memang. Beban
iklan 5 juta, beban transfer dari 4, beban iklan 5, beban listrik 15. Beban iklan 5, beban listrik 15. Beban iklan di kredit juga 5 juta. Beban listrik 15 juta. Habis itu beban air 3,5, beban gaji 10. Beban air 3,5, beban gaji 10. Beban air 3.500.000. Beban gaji 10 juta. Oke, kemudian setelahnya beban listrik, beban air, beban depresiasi 7 juta. Tadi ini ada beban perlengkapan yang kita belum tulis. Beban perlengkapan 13 juta. Beban depresiasi peralatan 7, beban perlengkapan 13 juta. Ya. Beban depresiasi peralatan jadi 7 juta, dan beban perlengkapan 13 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini untuk akun ini, jurnal lab ini, pendapatan jasa senilai 110 juta dan pada posisi kreditnya adalah beban-beban. Apakah ini sudah balance? Coba dihitung. Jawabannya tentu saja tidak. Beban ini kalau di jumlah semuanya, tadi seperti di laporan laba rugi bisa dilihat, ketika beban-beban di jumlah semuanya, nilainya adalah 57.500. Artinya di jurnal tadi masih ada selisih sebesar 52.500. Ini kalau di jumlah tadi 57.500, ada selisih kurang 52.500. 52.500. Pada posisi kredit kurangnya kan ya. Kekurangannya ada di posisi kredit. Nah, untuk mengisi kekurangan tadi, ini namanya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Apabila ditemukan soal di mana kekurangannya berasal di posisi debit, ya maka nanti ikhtisar laba rugi ini juga di debit. Intinya akun ini, akun ikhtisar laba rugi, dia hanya mengisi kekurangannya saja, kekurangan dari selisih debit dan kreditnya. Ya, paham ya? Nah, nanti silakan semua beban kalian nolkan semua. Saya akan fokus ke ikhtisar laba ruginya saja. Nah, ikhtisar laba rugi pada posisi kredit ini juga akan dipindahkan ke buku besarnya. Ini ada yang terakhir ikhtisar laba rugi per tanggal 31 Desember. Keterangannya bisa penutup, pendapatan, dan beban. Tadi di posisi kredit senilai 52.500. Saldonya 52.500.
Oke, itu yang pertama ditutup. Kemudian yang berikutnya ditutup adalah ini nih, adalah ini briefnya Tuan Budi. Ketika terjadi pengambilan pribadi atau brief itu juga harus ditutup. Kita lihat di sini brief di buku besar memiliki posisi debit. Supaya hasilnya bisa 0, maka kita akan menulisnya di posisi kredit 20 juta juga. 31 Desember juga di kreditnya tadi Tuan Budi di kredit 20 juta. Nah, kalau kita debitnya apa? Debitnya adalah modal Tuan 20 juta. Oh, kenapa ditutupnya di modal? Pengambilan pribadi oleh pemilik itu akan mengurangi modalnya dia yang ditanam di perusahaan apabila sampai dengan akhir periode si pemilik ini tidak mengembalikan uang tadi. Kenapa? Itu kan uang dia, perusahaan dia. Nah, ingat asumsi yang di pertemuan kedua bahwa kekayaan punya perusahaan itu harus dipisahkan dengan kekayaan pemilik, jangan dijadikan satu. Jadi walaupun si Tuan Budi ini adalah pemilik perusahaan, ketika dia ngambil uangnya perusahaan untuk kepentingan pribadinya dia, bukan untuk kepentingan perusahaan, maka itu akan mengurangi modal. Nah, modal kan di debit artinya berkurang ya. Ingat ya, modal memiliki saldo normal di kredit. Nah, kalau ini dicatat di debit, artinya modal berkurang. Kita pindahkan tanggal 31. Tadi apa namanya? Menutup 31 Desember. Di jurnal penutup. Tadi briefnya di posisi kredit ya. Oh sorry, modal ya. Sorry, ini modal. Modalnya di posisi debit 20 juta. Oke. Berarti di sini mengurangi. Sisanya tinggal 260 juta. Yang di posisi kredit adalah ini. 31 Desember menutup jurnal penutup 01, sekarang posisinya ada di kredit 20 juta, sehingga saldonya adalah 0 untuk sekarang. Oke. Modal brief berhasil ditutup. Yang terakhir adalah menutup ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini baru muncul, udah ditutup lagi. Tutupnya sama, yaitu ditulis di saldo yang berlawanan. Karena ini ada pada posisi kredit, maka menutupnya pada posisi debit. Sebaliknya, kalau ikhtisar laba rugi itu berada di posisi debit, ketika melakukan penutupan pendapatan dan beban, maka untuk menutup ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, ini contohnya adalah ikhtisar laba rugi yang ada di kredit. Berarti nutupnya di debit. Ikhtisar laba rugi. Tadi nilainya adalah 52.500.000. Nah, di sini ikhtisar laba rugi akan ditutup ke akun modal Tuan Budi.
menutupnya ke modal tuan. Ikhtisar laba rugi ini kan pada dasarnya adalah untuk mencatat laba atau rugi. Kalau dia laba, posisinya di kredit. Ini kan laba kan di kredit. Kalau dia rugi, nanti ikhtisar laba ruginya ada pada posisi debit. Jadi dia tuh sebenarnya nggak ada saldo normal, tergantung aja. Karena dia di sini posisi laba di kredit, maka menutupnya di debit. Nah, laba atau rugi tadi ini kan akan mempengaruhi modalnya tuan rugi. Kalau laba yang menambah, nah di sini kan menambah ya modalnya di posisi kredit. Kalau rugi ya mengurangi. Kita masukkan lagi jurnal terakhir ke buku besarnya modal tuan rugi. Sekarang ya menutup ikhtisar laba rugi, jurnal penutup 02 ya tadi, 01 02 sama aja tadi adalah 52.500 di kredit ya untuk modal tuan ruginya ya. Sekarang kita jumlah 260 ditambah 52,5 ketemunya adalah 312.500. Angka ini lihat ya, angka ini 312.500 ini sama dengan saldo akhir untuk modal di laporan perubahan ekuitas ya 312.500 dan dipakai pula di laporan keuangan 312.500. Sedangkan si ikhtisar laba ruginya dia tak menutup ikhtisar laba rugi pada posisi tadi 52.500 sehingga di sini saldonya sekarang 0. Oke, kalau ini semua beban-beban sudah ditutup, pendapatan sudah ditutup, ikhtisar laba rugi sudah ditutup, maka perusahaan sekarang siap untuk membuka istilahnya lembaran baru di periode selanjutnya. Oke, kira-kira materi mengenai penutupan laporan keuangan, menyusun laporan keuangan ini sudah selesai sampai sini. Semoga materi hari ini bisa teman-teman pahami dan dapat berguna dan juga teman-teman bisa mengerjakan ujian tengah semesternya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu, sampai jumpa.